Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berpikiran positif bahwa semua kejadian ini adalah bukan inisiatif Bapak Jokowi, tapi adalah kerja orang-orang sekelilingnya yang sudah merasa nikmat. Karena latar belakang MK ini adalah berawal dari pengajuan Gibran sebagai wali kota Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Presidium, Pak Pahab, kemudian Pak Habib, kemudian Pak Batiar, Pak Yansu, Pak Rafi, Bang Yani, dan pakar-pakar hukum serta rekan-rekan media yang berbahagia. Setelah kita sama-sama menyimak dari kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan hasil diskusi hari ini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menghormati begitu hakim mengetok palu. Pertama kali saya pikir hanya ribuan, ternyata jutaan tanggapan-tanggapan dan isinya kesana. Dan ini perlu benar-benar disikapi karena kecaman atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena membuka jalan lebar bagi Gibran maju ke Pilpres tahun 2024. Dan ini hasil diskusi tadi menunjukkan adanya pelanggaran hukum, pelanggaran moral, dan pelanggaran etika. Mengapa demikian? Karena pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah keputusan yang catat hukum, yang serius. Hukum dilanggar demi kepentingan presiden dan keluarganya. Bahkan Prof. Yusril mengatakan telah terjadi penyelundupan hukum luar biasa. Mengapa demikian? Karena ada 3 hakim yang menyetujui, 2 hakim yang concurring opinion, dan 4 hakim dissenting opinion. Di mana yang 3 hakim itu menyetujui bahwa bisa mendaftarkan kalau pernah menjabat dipilih, yaitu bupati, wali kota, dan gubernur. Tapi yang 2 hanya gubernur, gitu. Sedangkan yang 4 menolak. Sehingga apa yang diputuskan adalah melanggar. Kalau kita baca benar-benar. Jadi kalau dibilang kan sekarang walaupun argumennya berbeda dianggap 7 dengan putusan, maka putusan itu bisa 3 setuju penuhnya, 2 meragukan atau concurring, kemudian 4 dissenting opinion. Jadi keputusannya 5-4. Tetapi sebenarnya yang saya katakan tadi 3, 2, 4. 2 itu tidak setuju karena gubernur. Ini yang tidak setuju untuk Gibran. Tidak setuju untuk Gibran. Kemudian yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah keputusan yang memperkotorkan pelanggaran moral. Karena telah mengambil keputusan diskriminatif hanya untuk memenuhi keinginan 1 orang, bahkan 10 anggota DPD nggak dianggap, banyak lagi nggak dianggap. Ya saya juga, ini nggak ada masalah kalau saya sih. Siapa saya kan gitu. Tetapi satu orang hanya karena pengagum Gibran, langsung Ketua Mahkamah Konstitusi ikut dalam sidang. Dan ini sangat luar biasa karena mengaku mahasiswa ini seorang fansnya Gibran. Jadi ini mempertontonkan pelanggaran moral. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai pelanggaran etika yang sangat luar biasa dan pelanggaran kode etik terkait putusan batas usia minimum cawapres sebat, Anwar inkonsisten
dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan keponakannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat-sangat luar biasa, tetapi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berpikiran positif bahwa semua kejadian ini adalah bukan inisiatif Bapak Jokowi, tapi adalah kerja orang-orang sekelilingnya yang sudah merasa nikmat. Karena latar belakang MK ini adalah berawal dari pengajuan Gibran sebagai wali kota Solo. Karena PDIP punya aturan bahwa DPC, DPD sudah menyiapkan 2 nama dan tidak bisa dirubah. Tetapi hanya satu yang bisa merubah, yaitu ketua umum. Maka berdasarkan penjelasan tokoh PDIP mengatakan bahwa Pak Jokowi menghadap Ibu Mega untuk minta Gibran. Pemikiran ini adalah bahwa tingkat sekecil ini ada 1 orang yang bisa menghapuskan semua undang-undang. Maka berdasarkan anatomi antropologi budaya kerajaan-kerajaan Indonesia, dalam setiap mengambil keputusan, maka yang pertama kali menggunakan ujung lidah, yaitu diskusi. Mohon maaf saya agak sedikit jorok, tapi ini adalah pengetahuan vulgar. Yang kedua adalah ujung kelamin, yaitu pernikahan. Yang ketiga baru menggunakan ujung badik, ujung rencong, ujung keris. Maka strategi ini yang diambil untuk tingkat keputusan tertinggi dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dan ini terbukti. Maka tuh orang-orang sekelilingnya ini. Maka dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Panglima TNI diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Panglima TNI. Saya perlu mengingatkan bahwa apabila Gibran maju, maka sangat luar biasa mengorbankan legalitas. Beliau sudah 2 periode memimpin bangsa ini. Legalitasnya cukup baik, juga internasional juga, tiba-tiba akan jatuh karena amoral dengan yang saya sampaikan tadi. Kenapa demikian? Karena bisa terjadi bahwa pada periode yang akan datang kapan ada pelajaran sejarah untuk memberikan pelajaran tentang moral, etika, budi pekerti dan sebagainya. Yaitu diberikan contoh. Contohnya adalah keluarga Jokowi yang menjadi presiden, membuat segala macam langkah-langkah sehingga bisa meluruskan mulai dari wali kota sampai dengan calon wakil presiden. Karena apapun yang terjadi, saudara-saudara, maka saya tidak kemana-mana, tidak ke Pak Ganjar, tidak ke Pak Prabowo, tidak ke Pak Amin, karena saya masih mengamati. Kalau nanti terjadi apa-apa, Realcon dibeli semuanya, mengatakan pasangan satu yang menang, kemudian ada demo, cukup sampaikan silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi pasti akan bersama dengan hal ini. Yang perlu diingatkan adalah para hakim-hakim dengan mudahnya mengatakan saya mengambilkan keputusan demikian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa. Dipermainkan, Tuhan yang dipermainkan. Maka menurut saya yang terbaik adalah para hakim-hakim ini mengundurkan diri untuk kehormatan dan untuk meninggalkan jejak sejarah kepada keluarganya. Bayangkan kalau suatu saat mulai dari tingkat TK, SD, STTA dan seterusnya ada pelajaran sejarah untuk pelajaran. Jangan sampai terjadi perbuatan yang amoral. Tentang hakim-hakim diceritakan mengenai seperti ini, tentang langgam presiden dan keluarga seperti ini, dan itu sangat menyedihkan. Dan itu yang dilakukan oleh raja-raja itu. Kalau ada pengkhianat, maka dia dikubur di tangga ke makam raja, supaya setiap orang yang akan ke makam raja menginjak-injak. Saudara sekalian, sebelum saya akhiri,
saya sedikit ingin menjelaskan tentang peperangan di Perang Dunia Kedua. Mohon maaf, yang saya jelaskan ini di Amerika, yaitu Letnan Komandan Edward Henry O'Hare yang lahir 19 Maret 1914. Seorang penerbang Angkatan Laut ketika akan melakukan patroli dengan timnya, tiba-tiba kru daratnya menyampaikan bahwa dia harus kembali karena bahan bakarnya tidak sempat diisi. Dan ketika kembali, dia melihat ada 9 pesawat tempur Jepang akan mengebom kapal induknya. Maka dengan gagah berani dia serang, akhirnya 5 dari 9 itu jatuh, dan yang lainnya dia serempet-serempet pakai pesawatnya. Akhirnya yang 4 kabur. Dan ini bisa dilihat karena pesawat tempur itu saya itu dikasih kamera atau video. Maka Edward ini pertama kali yang menerima penghargaan tertinggi, Medal of Honor. Jadi Angkatan Laut pada Perang Dunia Kedua yang pertama kali menerima adalah Edward ini. Dan kemudian karena keberhasilannya, kapal induk Amerika pun dikasih nama Edward O'Hare. Kemudian bandara terbesar nomor 2 di Amerika di Chicago juga diberi nama. Mengapa demikian? Karena pada tahun 42 di Amerika terkenal dengan mafia Al Capone. Ada seorang yang disebut Edward Joseph O'Hare atau SED. Dia adalah pengacara dari Al Capone yang kekayaannya hampir sama sahabatnya. Ketika dia merenung apa yang harus saya berikan kepada anak saya, kalau masalah mobil, rumah, segala macam ada, akhirnya dia berpikir saya akan memberikan kepada anak saya bahwa ayahnya adalah seorang hero. Maka dia bekerja sama dengan FBI sehingga Al Capone ini pelan-pelan ditangkapin semuanya. Dan ketiga waktunya dia panggil anaknya, "Anak, kamu harus pergi dari sini dan Bapak sebentar lagi akan dibunuh." Kenapa? Karena Bapak membongkar ini semuanya, mafia Al Capone ini. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membongkar. Tetapi ingat, saya mewariskan kamu, saya akan cap sebagai pahlawan di sini. Anda tahu, Letnan tadi O'Hare itu adalah anak dari SED. Itulah makna bahwa seorang ayah meninggalkan jejak kepada anak-anaknya. Apalagi seorang presiden, seharusnya dia menjaga jejak-jejak yang positif dan beretika kepada seluruh anak bangsa. Semoga apa yang kita sampaikan ini merupakan pembelajaran bagi kita semuanya, agar siapapun kita meninggalkan jejak kepada junior-junior kita. Karena apapun yang saya lakukan dengan Pak Bahtiar, dengan Prof. Hafid, Prof. Hafid, ini semuanya adalah untuk menyiapkan kondisi bangsa ini yang bisa kita wariskan kepada generasi muda. Bukan untuk mengkhianati generasi muda, diambil sekarang, dikorupsi sekarang, kemudian sebenarnya dihabiskan sekarang, tinggal meninggalkan generasi muda kita nantinya bisa hanya sebagai guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.